Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas MPIE mata kuliah manajemen pesantren akan menjelaskan sedikit tentang manajemen peran serta masyarakat dan kemitraan pesantren. Dengan anggota kelompok kami yaitu Linda Nikmatus, Ma'wa Nailul Izzah, Ma'rifatul Rodiana, dan Ria Ayu Kusumawardani. Yang pertama yaitu pengertian manajemen peran serta masyarakat. Manajemen dapat diartikan sebagai proses yang terdiri dari tindakan-tindakan, perencanaan, pengorganisasian, dan juga pengawasan. Sedangkan peran serta masyarakat adalah pelibatan masyarakat dalam pembuatan atau pengambilan keputusan suatu kegiatan dalam proses pembangunan yang dapat mempengaruhi kehidupannya. Atau bisa diartikan yaitu bentuk kepedulian masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan di lembaga pendidikan pesantren sehingga dapat membantu pesantren untuk mewujudkan visi dan misi pesantren. Adapun tujuan hubungan masyarakat dengan pesantren adalah yaitu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang tujuan serta sasaran yang ingin direalisasikan pesantren. Meningkatkan pemahaman pesantren tentang keadaan serta aspirasi masyarakat terhadap pesantren, menggalang usaha orang tua dan guru-guru dalam memenuhi kebutuhan anak, mengembangkan kesadaran masyarakat mengenai kepentingan pendidikan di pesantren dalam era pembangunan, dan ruang lingkup dan prinsip hubungan masyarakat dengan pesantren. Ruang lingkup sasaran pelaksanaan hubungan pesantren dengan masyarakat dapat dirinci menjadi 3 macam kelompok, yaitu kelompok orang tua murid atau santri dapat dilakukan secara perorangan maupun secara kelompok, kelompok masyarakat luas atau umum, dan kelompok instansi, khususnya dunia usaha. Selain itu, agar pelaksanaan hubungan pesantren dengan masyarakat dapat mencapai sasaran secara optimal, maka dalam pelaksanaannya perlu diperhatikan beberapa prinsip, yaitu prinsip otoritas, prinsip kesederhanaan, prinsip kejujuran, dan prinsip ketetapan. Selanjutnya ada strategi dalam meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan pondok pesantren. Nah, hal-hal yang dapat dilakukan atau strategi yang dapat dilakukan antara lain yaitu 1. Melakukan persuasi kepada masyarakat bahwa dengan keikutsertaan masyarakat ini akan menguntungkan bagi masyarakat dan juga pondok pesantren. Nah, yang kedua, menghimbau masyarakat untuk turut berpartisipasi melalui serangkaian kegiatan. Nah, kemudian cara atau strategi yang lain, menggunakan tokoh-tokoh masyarakat yang mempunyai khalayak banyak untuk ikut serta dalam kebijaksanaan agar masyarakat kebanyakan yang menjadi pengikutnya juga sekaligus ikut serta dalam kebijaksanaan yang telah diimplementasikan. Nah, selain itu juga menggunakan strategi mengaitkan keikutsertaan masyarakat dalam implementasi kebijaksanaan dengan kepentingan mereka. Masyarakat memang perlu diyakinkan bahwa ada banyak kepentingan mereka yang terlayani dengan baik jika mereka berpartisipasi dengan kebijaksanaan. Yang terakhir itu menyadarkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi terhadap kebijaksanaan yang telah ditetapkan secara sah, dan kebijaksanaan yang sah tersebut salah satu dari wujud pelaksanaan dan perwujudan aspirasi masyarakat. Selanjutnya adalah pengembangan hubungan pesantren dengan wali santri. Di balik prestasi pesantren yang baik, terdapat keterlibatan dan ketertarikan wali santri yang besar. Sebaliknya, di balik kegagalan program pendidikan pada suatu pesantren seringkali diakibatkan oleh potensi wali santri yang tidak dikelola secara efektif. Pengelolaan terhadap partisipasi wali santri dapat dilakukan secara tradisional dalam bentuk yang beragam. Mars menyatakan bahwa kemitraan antara wali santri dan lembaga pendidikan dapat dilakukan dalam beragam aspek pembuatan keputusan, termasuk dalam kurikulumnya. Pengembangan peran wali santri dipandang penting, sama pentingnya dengan pengembangan staf pesantren, karena dari hal tersebut dapat diperoleh beberapa keuntungan, di antara lain, yang pertama,
Wali santri dapat memberi informasi tentang pendidikan pada umumnya dan khususnya pendidikan di pesantren. Maka dalam hal ini, pengasuh pesantren hendaknya berusaha untuk mengupayakan agar arus informasi wali santri dapat sampai pada pesantren. Kedua, partisipasi wali santri dapat menumbuhkan suatu komitmen untuk mendorong prestasi pendidikan anak-anak di pesantren. Misalnya, dengan mengetahui program pesantren, maka wali santri akan berusaha menciptakan iklim pendidikan di keluarga sehingga mendukung pengetahuan yang telah dipelajari santri selama di pesantren. Ketiga, partisipasi wali santri dalam proses pembuatan keputusan akan mengurangi tingkat resistensi dalam implementasi program-program pendidikan di pesantren. Bentuk partisipasi tersebut bisa bermacam-macam pada masing-masing pesantren. Partisipasi tersebut dipandang penting untuk mengembangkan pesantren sebagai wadah untuk menciptakan masyarakat belajar. Agar potensi tersebut dapat dimanfaatkan oleh pesantren secara maksimal, maka perlu adanya komite atau majelis yang melibatkan wali santri dan juga dapat menyertakan tokoh masyarakat, pejabat, para kiai, ustadz, dan akademisi. Pengembangan hubungan pesantren dengan alumni. Alumni santri atau lulusan pesantren merupakan kekuatan yang potensial bagi pengembangan pesantren. Maka dari itu, keberadaan baik tempat tinggal maupun kegiatannya perlu dipantau. Alumni pesantren biasanya memiliki ikatan emosional yang cukup tinggi dengan alma maternya. Hal ini tidak terlepas dari sistem pendidikan pesantren yang telah mengajarkan akhlak mulia kepada para santri sejak awal proses pendidikan, seperti ajaran untuk menghormati guru sampai kapanpun agar ilmu yang dipelajarinya dapat memberikan berkah dan manfaat. Para alumni setelah lulus biasanya akan membentuk suatu komunitas pada setiap daerah masing-masing. Perkumpulan tersebut akan melahirkan kegiatan-kegiatan yang dapat memelihara jalinan persaudaraan antar alumni. Pada acara tertentu, pesantren juga akan turut mengundang dan melibatkan para alumni. Di antara kegiatan tersebut biasanya juga disertai dengan promosi pondok sebagai bentuk upaya untuk mensiarkan dan mengenalkan pondok pesantrennya. Tak sedikit alumni yang pada akhirnya juga menempatkan putra-putrinya untuk belajar di pesantren, tempat belajarnya terdahulu. Upaya-upaya tersebut sangat membantu adanya perkembangan dalam pesantren. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.